Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan nama saya William Alexander, saya mahasiswa MKem Budi Luhur. Eh, Pada kali ini saya akan membuat video, yaitu video tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita akan melakukan konfigurasi ya terhadap switch atau jaringan ya. Di sini ya, aplikasi yang kita pakai yaitu menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana di sini sudah disediakan file PKA ya, atau Packet Tracer configuration initial switch settingnya. Jadi setelah kita download, kita akan langsung membuka file PKA-nya. Oke, kita mulai saja ya. Di sini ada objektifnya ya, melakukan verifikasi default switch configuration, kemudian melakukan konfigurasi basic switch configuration. Di sini ada configure MOTD. Di sini artinya message of the day, banner. Jadi nanti ada message yang muncul ketika switch itu dibuka, kemudian menyimpan konfigurasi itu ke NVRAM. Selanjutnya ada part 5, terakhir itu konfigurasi S2 atau switch yang kedua ya. Oke, backgroundnya di sini kita melakukan activity ya, basic configuration switch, dan kita akan melakukan secure access menggunakan command line interface ya, CLI, dan console port using active and plain text password. Kemudian kita lanjut saja ke part 1, verify the default switch configuration. Enter privilege X mode. Di sini kita akan melakukan basic configuration ya. Pada halaman ini sudah ditampilkan sini ya. Saya kecilkan dulu. Oke, cukup seharusnya sih. Di sini S1 saya akan klik. Nah, di sini di bagian tab CLI ya. Oke. Tampilannya sebentar ya. Seperti ini rupanya. Oke, jadi bisa kita minimalkan saja ya. Oke, di sini kita akan klik S1 and then CLI tab, press enter. Oke, kemudian akan muncul di command line paling bawah. Sini di switch ya. Kemudian kita ketikkan enable. Oke, semoga switch ini akan enable. Notice from extend the configuration to reflect privilege access mode. Oke. Kemudian langkah kedua atau step kedua, di sini kita akan memeriksa switch configuration yang sekarang. Di sini kita enter the show running config. Show running config. Nah, di sini akan muncul ya. Di bawah running. Coba building configuration, current configuration, kemudian versionnya. Oke. Oke, di sini kita bisa klik more ya, dan melakukan tekan enter, kita ke bawah terus. Di sini sudah end. Jadi kalau di sini ada answer following question, how many fast Ethernet interface do switch have? Di sini kita lihat fast Ethernetnya ada berapa. Kita hitung di sini ada 0 banding 24 ya, berarti ada 24 fast Ethernet. Kemudian ada
GB internet interface-nya ada 0 lalu garis miring 2 berarti ada 2. Kemudian watch rank how many, berapa range-nya itu tergantung versi iOS. Di sini sih bisa 0 sampai 4 atau 0 sampai 15. Oke, kemudian perintahkan untuk menampilkan currently. Ini untuk display current not valid random access memory ROM ya, yang tadi ya, show running config tersebut. Untuk menampilkan what your response with startup configuration. Karena belum ada konfigurasi yang disimpan. Kalau kita ketikkan startup config is not present ya, coba ya. Kita tunggu. Sepertinya ini tidak muncul karena belum ada konfigurasi yang dibuat. Nah, selanjutnya di part 2 ini kita akan melakukan konfigurasi dasar lagi. Kita akan melakukan yaitu memberi nama ya, assign name to switch. Oke. Sini apakah bisa di cancel? Oke, ini computer name. Nah, di sini belum terjadi ya konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Pertama kita assign name to a switch, berarti kita pada command line switch kita ketikkan configure terminal. Oke, enter configuration command one per line. Oke, di sini kita ketikkan hostname S1. Oke, S1 config telah terbuat. Di sini kita ketikkan exit. Oke, configure customer console. Di sini seharusnya ketika kita enter lagi sudah sesuai ya S1. Nah, langkah kedua kita akan menggunakan secure access to the console line ya. Oke, di sini kita akan akses command mode and set the console password. Passwordnya kita set ke plaintext ya, let me in. Oke, di konsol kita kemudian masuk lagi ke configure terminal. Di sini kita bisa langsung aja pakai shortcut ya, configure terminal. Kemudian sudah sesuai, kemudian line console 0 kita ketikkan ya, line console 0. Oke, config line. Di sini kita ketikkan password admin. Let me in. Oke. Login. Exit. Keluar dari config line dan keluar dari config S1, config terminal. Oke. Why the login command required? Di sini sih pentingnya login command supaya untuk mengamankan ya, supaya semua kita mengamankan switch atau akses kepada switch yang telah kita buat ya, supaya tidak sembarang orang bisa masuk gitu. Oke. Nah, kita step 3 nya melakukan verify console access is secure, telah secure atau belum ya. Satu kita ketikkan exit di sini. Nah, di sini switch available, please return to get start. Please return. Oke,
Passwordnya ini untuk masuk ke switch 1 ya. Nah, oke, kita tadi sudah buat passwordnya, kita ketikkan password yang telah kita buat. Nah, oke, masukin password yang tadi kita buat di sini ya. Oke, selanjutnya secure privilege mode access, berarti kita melakukan mode secure ya terhadap mode privilege-nya. Set enable password, oke, berarti set enable passwordnya ke C1 $C0 ya, di suatu protect privilege. Oke, password tersebut untuk memprotek akses ke privilege mode. Oke, 0 itu adalah angka ya, dan bukan kapital. Password is great. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan ya. Di sini setelah masuk ke command S1 kita ketikkan saja enable. Oke, kemudian kita akan masuk ke configure terminal. Oke, sudah sama. Kemudian kita akan melakukan enable password yang di privilege modenya. Enable password C1 $C0. Oke, selesai. Kita coba exit ya. Oke, sini kemudian console. Oke, kita akan melakukan verify ya. Kita cek bahwa apa mode aksesnya sudah udah secure atau belum ya, atau sudah di set ya dengan password yang telah kita buat ya. Di sini kita command exit. Oke, 1. Oke, untuk logout switchnya kita ketik exit. Oke, di sini password configure to return exit mode, enter command access to privilege mode. Oke, sebentar. Oke, sini coba kita masukkan. Oke, masuk ke dalam S1. Oke. Nah, ketika kita enable dia akan meminta password privilege modenya. Di sini kita input ya, C1 $C0. Sebentar, sepertinya ada kesalahan password di sini ya. Coba kita ulang configure enable password C1. Tadi C1 ya. Oh, maaf, berarti tadi salah. Saya nggak boleh passwordnya itu C tanda seru. Oke, kita coba ganti ya, C1 $C0. Coba kita enter. Sebentar, kita configure terminal. Oke, satu config, kemudian kita enable password C1 $C0. Oke, kita exit, kemudian kita cek ya. Nah, di sini C1 $C0 $C0.
$C1 $C0. Oke, sudah bisa berarti passwordnya. Oke, di sini kita akan melakukan verify ya di step yang F ini. Running S1 ini adalah show running config. Oke. Sini sudah terlihat ya dari show running config, dimana di sini kita ada enable password ya, C1 $C0. Oke. Selanjutnya kita melakukan pada step 6 itu melakukan enkripsi terhadap password ya. Oke, kita enter. Oke, sudah di command line ya S1 ini, kemudian kita tuliskan config T. Oke, selanjutnya kita inputkan enable secret. Kita ketikkan it's a secret. Oke, kita exit. Oke, kita sudah di satu. Oke, di enable secret password, override di enable password. Oke, if you both configure switch. Oke, selanjutnya password enable secret tambah dalam bentuk enkripsi ya. Kita verify. Kita enterkan show running config. Nah, di sini enable secret sudah terbuat ya. Oke. Config command to verify new enable secret. Masuk config. Oke, you can show running config as a show run. Oke, kita coba saja. Show run. Oke, sama ya. Oke. Apa yang ditampilkan untuk menampilkan enable secret password? Oke, di sini berarti ketika kita melakukan enable secret password akan di enkripsi ya. Kemudian what is enable secret password is very differently from what we configured. Kenapa dia berbeda dengan yang telah kita konfigur ya? Ya, artinya berarti sudah berhasil dienkripsi password yang telah kita buat. Oke, kita lanjut ke enkripsi di enable console ya. Oke, selanjutnya encrypt di enable and console password. Di sini as you notice step 7, the enable password is but enable and console password was still a plain text. Betul. Di sini kita lihat passwordnya masih plain text. Kita akan mengenkripsi plain text tersebut menggunakan service password encryption command. Oke, kita lanjut saja. Kita ketikkan di sini yaitu config T. Kemudian kita ketikkan service password encryption ya, encryption. Oke, kita ketik exit. Oke, sini if you configure more password on the switch we will display text encryption. Sekarang semua password atau konsol ya, atau enable switchnya tadi akan terjadi dalam konfigurasi ya. Oke. Part 3 di sini kita akan melakukan yang di awal tadi kita akan melakukan konfigurasi terhadap banner ya, MOTD. Nah, di sini mengapa kita lakukan banner atau itu seperti memberitahu atau memberikan pesan ya ketika switch itu dibuka atau dijalankan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ya di command 1 ini kita akan config T.
config T, masuk ke dalam config satunya, kemudian kita ketikkan banner di sini ya, banner motd menggunakan kutip, this is a secure system, authorized access only. Oke, kita exit. Oke, kapan display ini akan tampil? Oh, display ini akan ditampilkan ketika switchnya itu masuk atau login ke dalam switch. Kemudian why is every switch have enter banner, supaya mungkin lebih pesan ya, mengurangi kemudian serangan dari untuk untuk menampilkan saja peringatan gitu ya, bahwa sudah diamankan atau sudah secure switch tersebut gitu. Supaya tidak ada mungkin ya orang yang tidak berwenang untuk masuk saja, jadi sudah ditampilkan. Oke, part 4 sini kita akan melakukan konfigur atau menyimpan konfigurasi filenya ke nvram ya, nvram. Di sini verify configuration activate using the show run command. Oke, supaya mencegah ini ya, konfigurasinya itu hilang. Oke, kita lakukan saja stepnya. Di sini kita lakukan step 1 ya. Kemudian save configuration file di sini. Di sini kita ketikkan copy running config start config. Oke, di sini kita telah menyelesaikan basic configuration of switch. Now kita backup running. Backup the running configuration file to RAM. Oke, kita akan melakukan penyimpanan atau backup kepada RAM untuk memastikan perubahan yang kita lakukan itu tidak hilang ketika sistem itu dibuka ulang atau jalankan ulang atau kehilangan power ya, atau mati ya. Di sini kita telah mengetikkan, di sini ada yang salah, startup, ternyata startup config. Oke, destination file name-nya kita enter saja. Oke, building configuration. Oke, nah di sini was the shortest. Selain copy running config, di sini saya cari-cari ada beberapa sih. Di sini kita ketikkan yaitu copy run start gitu. Copy run start ini adalah alternatif ya. Selain copy running config, startup config. Oke, copy run start di sini. Ketiga, kita akan periksa konfigurasi startupnya. Oke, di sini which command you display the content of nvram. Ini show copy di sini. Di sini ya. Show startup config. Kalau untuk yang ini, all the changes that were internet recorded in the file. Oke, pastikan semua perubahan sudah tersimpan ya. Oke, kita tes saja. Oke.
Oke, banner MTD juga sudah tersimpan ya, passwordnya sudah terenkripsi juga. Oke, kita lanjutkan ke konfigur 2. Di sini kita akan mengkonfigurasi switch 2 ya. Tadi kita sudah selesai melakukan konfigurasi switch 1. Nah, di sini kita lihat jika kamu tidak ingat, kita akan melakukan step yang sama ya, part 1 hingga 4. Configure this halaman parameter seperti di bawah ini ya. Mengikuti parameter ini, passwordnya juga sama. Kemudian enable password juga sama, konfigurasi message logging, the switch dari configure message. Di sini message logging into switch, terus probability. Kata-katanya akan works and allow ya. Banner MOTD-nya akan kita isikan ini, kemudian encrypt plain text-nya, ensure configuration correct, save configuration forward. Oke. Kita akan lakukan step yang sama pada konfigurasi switch 2. Oke, kita sudah masuk. Kita lakukan yang sama dari part 1 hingga 2. Di sini kita dari part 1 part 1 hingga part 4. Kita cek lagi part 1 itu verify. Sini klik S1, cari tab enter ya, sudah ya. Oke, switch kita enable kan. Masuk ke tab switch. Di sini kita mengulang lagi ya. Switch kita ketikkan shows running config, show running config. Nah, di sini sama ya. Kita ada space rate sejumlah slot 24 dan gigabyte internet ini ada 2 ya. Oke. Show running config sudah dilakukan. Kemudian kita akan basics configuration ya. Kita akan memberi nama ya switch yang ke S2 ini. Oke. Kita akan memberi nama, kita set config terminal. Kemudian kita masukkan hostname S2 ya. Exit. Oke, ini sudah kita beri nama ya, konfigurasi kedua dengan S2. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi secure yang sama ya. Di sini kita masuk lagi config terminal. Kemudian kita masukkan line soalnya, kemudian kita inputkan password, let me in. Oke, login, exit. Oke, nah di sini ketika S2 kita akan melakukan verify apakah passwordnya sudah kita set pada S2 nya ya. Kita exit pada S2 nya. Di sini akan masuk password, kita akan input password yang telah kita buat. Oke, let me in. Oke, kedua kita akan melakukan konfigurasi privilege mode ya, kalau mulai akses. Oke, kita akan enablekan dulu switch 2 nya, kemudian kita masuk lagi kan config terminal. Di sini kita akan enable password, di mana kita akan samakan ya, C1 $C0 $C0. Oke, kita akan cek enable. Sorry, sepertinya harus exit again ya di sini.
enter the exit kamu. Oke, sebentar. Sepertinya agak lama, kita tunggu saja sebentar ya. Oke, coba kita tekan exit sekali lagi. Di sini akan kita import card ya, privilege mode ya. Coba. Nah, di sini kita akan masuk enable. Nah, di sini kita masuk privilege mode, di mana kita akan masukkan password yang telah kita buat. C1 dolar C0. Oke, sudah masuk ya. Aman. Kemudian lanjut kita akan melakukan enkripsi ya terhadap password yang telah kita buat. Config, kita ketikkan config t enable secret, it's secret. Oke, exit. Nah, di sini kita akan melihat dengan mematikan show run. Nah, sini sudah enable secretnya sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan enkripsi password, yaitu kita ketikkan config t service password encryption. Encryption. Oke, selesai. Kita cek show run. Exit dulu, kemudian show run. Nah, sudah ya, sudah terenkripsi. Oke, kita akan mengkonfigurasi banner ya, atau MOTD message nya. Kita akan config t, kemudian kita ketikkan bannernya sesuai dengan yang dibuat. Yang kita ketikkan dulu banner MOTD. Oke, banner MOTD, kemudian kita ketikkan message nya ya. Jelaskan gitu ya. Kemudian di ujungnya, oke, kita tekan saja. Oke, exit. Oke, kita akan save, copy running config, start up config ya. Oke, sudah selesai. Coba kita exit dulu. Nah, di sini authorize ya, sudah muncul banner materinya. Oke, let me in dan enable. Kita masukkan satu. It's secret. Oke, berarti set konfigurasinya sudah juga dicek.
anggap saja ya itu sudah tersimpan. Oke, sini cek result ya. Oh, di sini configuration ya, sudah complete package tracer, configuration space setting. Oke, assessment item semuanya sudah dikonfigurasi. Connectivity test sini tidak ada ya. Kita close saja. Oke, baik. Terima kasih. Berikut tugas video 1 mata pelajaran komputer. Terima kasih semuanya. Selamat malam.